Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan cara membuat aplikasi mobile Chroot dengan TinyDB. Yang pertama, klik Create Project. Buat nama project dengan nama Chroot TinyDB. Kemudian klik Next. Kemudian primary color, pilih warnanya sesuai dengan keinginan. Di sini saya memilih warna pink. Klik primary color dark, kemudian pilih juga warnanya set, kemudian klik finish. Setelah tampil seperti ini, kita desain terlebih dahulu layoutnya. Untuk judul screen kita nonaktifkan. Kemudian kita ubah align vertikal ke center, align horizontal ke align vertikal ke top, align horizontal ke center. Kemudian kita beri judul. Di sini kita pilih label. Saya kasih nama data mahasiswa. Kita klik font bold biar tebal tulisannya. Width-nya kita buat fill parent. Lalu text alignment kita ubah ke center. Font size-nya saya ubah menjadi 20. Setelah itu saya pilih general, lalu pilih vertical arrangement. Di dalam vertical arrangement kita beri label dan text box. Vertical arrangement kita pilih width, lalu pilih fill parent. Oke. Kemudian text boxnya juga fill parent. Lalu label 2 ini saya ubah menjadi nama. Lalu text box hint-nya saya ubah menjadi nama. Lalu
text boxnya saya ganti namanya menjadi txt nama agar mudah diproses. Vertical arrangement saya pilih discard, kemudian use round card, lalu saya duplikat dengan klik kanan, duplicate. Di sini saya ganti menjadi name, kemudian text boxnya saya ubah menjadi name, lalu namanya saya ubah menjadi txt name. Lalu saya duplikat lagi untuk prodi, klik kanan, duplicate. Saya ubah labelnya menjadi prodi. Di sini text boxnya saya hapus, saya ganti menjadi spinner. Kemudian width-nya saya ubah jadi fill parent. Lalu spinner saya ubah namanya menjadi spinner prodi. Kemudian untuk item background saya ubah menjadi putih. Kemudian item text color hitam. Kemudian spinner color hitam. Kemudian label nama saya ubah ukuran fontnya menjadi 18, lalu text boxnya juga 18. Label name saya ubah menjadi 18, text boxnya juga 18, lalu label prodi 18, kemudian spinner 18. Kemudian saya tambahkan 3 buah button. Sebelum itu isi dulu item dari spinnernya. Pertama pilih sistem informasi, ilmu komputer, fisika, biologi, matematika. Kemudian tambahkan button. Button 1 diubah namanya menjadi btn input. Kemudian teksnya saya ubah menjadi input. Width-nya diubah menjadi 50%. Kemudian klik kanan, duplicate. Untuk tombol btn edit, teksnya diubah menjadi
edit, lalu duplicate lagi, ubah menjadi button hapus, kemudian teksnya diubah menjadi hapus. Setelah itu tambahkan list view, pilih layout, list, kemudian list view, kita drop ke sini. Width-nya fill parent. Setelah itu tambahkan notifier, lalu storage untuk penyimpanannya yaitu TinyDB. Sekarang kita akan melihat hasil layoutnya terlebih dahulu. Untuk melihatnya, kita klik test, kemudian connect companion. Maaf, sebelumnya di sini labelnya menjadi 18. Kita ubah terlebih dahulu. Teksnya menjadi Prodi. Size fontnya 18. Kemudian ubah warna teksnya ini menjadi abu-abu. Fill color, cari warna abu-abu, set. Tes, maka seperti ini. Kemudian kembali, sekarang kita buat blocksnya, pergi ke blocks, kemudian kita akan membuat kode untuk tombol input. Kita cari button input, kemudian pilih yang paling atas, kemudian kita tambahkan control if then, lalu klik text, kita panggil is empty jika kosong, kemudian kita panggil text name-nya, klik kanan, pilih teks. Jika teksnya nama kosong, maka kita akan panggil notifier. Klik notifier, kemudian show alert notif, kemudian kita ketik pesannya, klik teks, pilih yang paling atas, kemudian kita ketik, masukkan nama.
Setelah itu kita buat kursor fokus txt nama. Pilih request focus. Lalu tambahkan else if. Kemudian is empty di duplicate. Txt nama diubah menjadi txt name. Kemudian call notifier di duplicate. Masukan nama diganti menjadi masukan name. Lalu ini call txt nama di duplicate, diubah menjadi txt name. Sekarang saya akan membuat kondisi di mana name sudah ada di list. Maka panggil data yang sudah ada di database. Pertama pilih logic, kemudian pilih ini. Sebelumnya kita tambah dulu else if. Kemudian ini kita letak di sini. Kemudian panggil tinidb. Pilih yang get value. Tag-nya adalah txt name. Kita duplicate, kita letak di sini. Kemudian ini kita ubah menjadi tidak sama dengan. Lalu ini kita duplicate, klik kanan duplicate, teks kosong. Jika txt name yang ada di database tidak kosong, maka akan memanggil notifier. Kita duplicate, kemudian letak di sini. Kemudian pesannya adalah name sudah ada. Setelah itu tambah lagi else if. Kemudian sekarang kita akan membuat untuk spinner prodi. Pilih logic, pilih ini, kemudian letak di sini. Lalu panggil spinnernya. Klik spinner prodi, pilih yang ini, kemudian kita letak di sini. Height kita ganti menjadi selection. Kemudian ini duplicate, isinya kita ganti menjadi pilih. Jika spinner prodi memilih yang bagian pilih ini, maka kita panggil notifier. Kita duplicate. Lalu pesannya kita ubah menjadi silahkan pilih prodi. Kemudian panggil agar spinnernya membuka menu. Nah, seperti ini jadinya. Kita akan mencoba menjalankan. Kita jalankan dengan klik test, kemudian refresh campaign.
Jika kita klik input, maka akan muncul masukkan nama. Saya akan coba masukkan nama saya, Dwi Yanti Laili. Kemudian kita klik input lagi, maka akan disuruh masukkan NIM. Oke, saya akan masukkan NIM saya 0702191106. Kemudian klik input, maka akan muncul silakan pilih prodi. Pilih salah satu. Di sini saya akan pilih sistem informasi. Kemudian klik input. Belum ada respon apapun. Sekarang kita akan membuatnya. Kita akan membuat sebuah prosedur agar jika kita klik input, maka text box ini akan terreset. Pertama, kita klik prosedur, pilih ini. Kemudian beri nama bersihkan. Setelah itu kita set text name. Text namanya pilih yang ini. Kita letak di sini. Kemudian di cursor visible klik kanan, kita pilih text. Lalu kita set menjadi kosong. Kemudian duplicate. TXT nama ubah menjadi TXT name. Kemudian spinner kita set. Spinner colornya kita ubah menjadi selection. Kemudian ini kita set menjadi pilih. Setelah itu kita panggil nanti di sini. Tambahkan else. Kemudian panggil prosedur bersihkan. Sekarang kita akan membuat perintah untuk menyimpan datanya ke dalam database. Caranya kita klik TinyDB. Kemudian kita pilih store value. Fungsinya untuk insert data. Kita masukkan di sini di atas bersihkan. Kemudian tag-nya adalah text name. Ini sebagai primary key-nya. Kemudian di value to store-nya, karena kita akan memasukkan beberapa teks, maka kita pilih teks lalu join. Kemudian text name kita duplicate, lalu kita letak di sini, kemudian kita ubah menjadi text nama, lalu duplicate lagi, kemudian text nama ubah menjadi text name. Agar terlihat rapi nanti di list view-nya, maka kita beri pemisah. Ini kita duplicate, kita letak di sini. Kemudian silakan pilih prodinya dihapus.
seperti ini. Kita ketik ini. Oke. Kemudian tambah string lagi. Nama, name, kemudian pemisah lagi kita duplicate. Kita letak di sini. Kemudian pilih, kita masukkan string lagi. Yang terakhir yaitu prodi. Kita ambil di sini spinner prodi. Kita letak di sini. Height-nya kita pilih selection. Nah, ini merupakan perintah untuk menyimpan data di dalam TinyDB. Sekarang kita coba jalankan. Klik tes, kemudian refresh. Sekarang coba kita input nama. Di sini saya masukkan nama saya lagi. Name-nya saya masukkan name saya lagi juga. Kemudian prodinya saya pilih sistem informasi. Kemudian klik input. Maka akan tersimpan, namun belum tampil di dalam list view. Kita ulangi. Masukkan nama, masukkan name, kemudian pilih prodi, kemudian kita input lagi. Nah, di sini akan muncul name sudah ada karena memang ini sudah ada di dalam list view. Sekarang kita akan menampilkan list view-nya. Kita buat sebuah variabel. Klik variabel, kemudian variabel lokal. Kita ubah namanya menjadi data. Kemudian kita klik list, lalu create empty list untuk membuat daftar kosong. Setelah itu kita lakukan perulangan. Klik Ctrl, kita ambil for each. Kemudian kita panggil tag yang ada di TinyDB. Pilih get text. Kemudian kita pilih list, lalu add item to list. Kita letak di sini. Kemudian get data kita ambil dari sini. Lalu kita panggil TinyDB, call TinyDB get value tag. Tagnya di sini adalah item. Klik get item, kita letak di sini. Setelah membuat perulangan untuk memanggil data yang ada di database, kita set list view-nya agar dia tampil. Caranya kita klik list view, kemudian pilih set list view divider color. Kita letak di sini. Kemudian divider colornya kita ganti menjadi elements. Kita pilih elements. Lalu ambil get data dari sini, kita letak di sini. Inilah perintah untuk menampilkan data pada list view. Kemudian ini kita letak di bawah TinyDB, tempat menyimpan data. Kita letak di bawah.
Kemudian kita coba jalankan. Kita klik tes, refresh. Kita coba input lagi tadi namanya Dwi Yanti Laili, NIM-nya 0702 191106, kemudian prodinya Sistem Informasi. Klik input, NIM sudah ada. Oke, kita ganti NIM-nya menjadi 1105. Klik input, maka akan muncul data yang tadi sudah kita input. Nah, sekarang saya akan membuat, jika kita klik ini, maka datanya akan muncul pada text box. Caranya kita pilih list view, kemudian after picking lalu kita set, kita duplicate text boxnya, ini kita hapus, kemudian pilih teks, pilih yang ini, kemudian letak di sini, kemudian pilih list, lalu pilih select list item, kita letak di sini, lalu kita tambahkan lagi teks, pilih split text. Selanjutnya kita panggil list view-nya. Klik list view, kemudian pilih list view element. Kita letak di sini. Elemennya kita ganti menjadi selection. Kemudian pada add ini kita isi sesuai dengan ini tadi. Pada indeks kita buat 1, klik math, pilih ini, kita letak di sini, kemudian kita ganti menjadi 1, lalu ini kita duplicate, txt nama kita ubah menjadi txt name, lalu ininya kita ganti menjadi 2. Selanjutnya untuk spinner prodi, pilih spinner prodi, lalu kita pilih ini, kita letak di sini, elemennya kita ubah menjadi selection, lalu ini kita duplicate, kita letak di sini, kemudian ini kita ubah menjadi 3. Setelah seperti ini, kita akan coba jalankan. Klik tes, refresh. Agar list view-nya langsung tampil setelah program dijalankan, maka terlebih dahulu kita jalankan variabel ini. Kita duplicate,
kita letak pada screen layar. Kita jalankan variabel ini saat layar dibuka. Kita pilih screen, kemudian pilih yang initialize. Kita sejajarkan. Lalu ini kita letak di sini. Setelah itu coba kita tes, refresh. Nah, sudah muncul langsung list view-nya. Sekarang jika kita klik list view-nya, maka akan muncul di textbox-nya. Sekarang kita akan buat menu untuk tombol edit. Kita pilih button edit, kemudian pilih ini. Kemudian kita copy paste dari sini, kita duplicate dari button input, kita duplicate semua, kemudian kita letak di sini. Lalu kita akan hapus beberapa bagian yang tidak perlu, karena ini untuk mengedit. Kita hapus bagian ini, kita delete, kemudian ini kita delete, kemudian ini kita naikkan, ini juga kita naikkan. Setelah itu kita hapus else if yang terakhir. Seperti ini. Setelah itu ini kita letak sini. Maka jadilah button edit atau tombol edit seperti ini blocksnya. Sekarang akan kita coba tes, kemudian refresh. Kita pilih salah satu dari list view, kemudian prodi sistem informasi ini kita ubah menjadi biologi, kemudian klik edit, maka akan berubah. Tadi prodinya sistem informasi berubah menjadi prodi biologi. Kemudian ini kita klik, kita ubah prodinya menjadi matematika, kita klik edit, maka prodi fisika tadi berubah menjadi prodi matematika. Setelah itu yang terakhir kita akan membuat untuk tombol hapus. Kita klik button hapus, kita pilih yang ini. Kemudian perintahnya adalah untuk menghapus database, kita pilih TinyDB, kita pilih clear tag, kita letak di sini. Clear tag ini untuk menghapus dari database. Tagnya adalah primary key yang sudah kita buat tadi, yaitu txtname. Button hapus seperti ini saja. Namun agar list view-nya bisa langsung berubah atau ter-refresh,
Maka kita panggil variabel ini tadi, kita duplicate. Letak di bawah clear text. Kemudian panggil prosedur bersihkan tadi, letak di bawah set list view, dan selesai. Sekarang kita coba jalankan, klik tes, refresh. Kita pilih salah satu dari list view, kemudian klik hapus, maka akan terhapus. Kemudian kita coba lagi salah satunya, kemudian klik hapus, maka akan terhapus. Klik lagi, hapus lagi. Kita klik input, disuruh masukkan nama, kita masukkan nama. Lalu kita masukkan name, kemudian pilih prodi, lalu klik input. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.